everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Kata lu udah gila, kata gua mah enggak. Kancut. Hai guys, gimana nih? Udah siap dengerin yang serem-serem begitu? Kasus-kasus yang menegangkan? Ya tapi walaupun kita menceritakan sesuatu yang menegangkan, tapi dilihat-lihat nih saldo sama dompet kalian kagak tegang kayaknya hari ini. Namanya juga habis gajian. Nah seperti biasa, ritual kalau habis gajian, pastiin kalian langsung buka dan cek aplikasi Bukalapak. Karena sekarang nih berlangsung promo tajir. Tanggal gajian promo. Belanja tajir tanpa mikir karena diskonnya sampai dengan 77%. Alokasiin deh segala kebutuhanmu di Bukalapak. Mumpung lagi ada promo tajir nih. Beli barang-barang yang murah di Bukalapak dan sisanya nanti bisa kalian tabung gitu. Jadi nggak habis terus-terusan semua gaji lu baru masuk. Atau sisanya mungkin kalian mau beliin helm kali. Ya perkara helm kalian apa udah jelek, nggak kece. Atau yang pada suka naik ojek online, helmnya ini suka bau gitu. Atau toto ada bekas ketombe dari penumpang sebelumnya. Ih, mending langsung aja deh beli nih helm Cargos retro yang kece abis di Bukalapak. Selain desain yang keren, pastinya standar safety-nya itu juga udah nggak usah diraguin lagi deh. Makanya langsung aja ya cek-cek aplikasi Bukalapak. Yang buat info lengkapnya bisa kalian seperti biasa cek aja udah di deskripsi bawah. Pokoknya ingat, buka aja Bukalapak. Hai guys, balik lagi kita di Mr. Things. Dimana kasus kali ini mungkin bisa gue bilang keabsurdannya tuh definisi dunia emang ternyata udah segila ini ya. Makanya kan apa kabar dunia sudah gila tuh? Kayak ya kok bisa pelaku di sini tuh seorang abdi negara dengan posisi dan jabatan yang tinggi di kemiliteran, gengs. Lah tapi kelakuannya ajaib bener. Buat kalian yang pada suka misalkan apa kehilangan celana dalam gitu, kok celana dalam gue hilang mulu. Nih coba nih nonton nih. Jangan-jangan karena kejadian macam begini. Jadi di sekitar tahun 2007 sampai 2010, di beberapa kota yang ada di provinsi Ontario, Kanada, sering tuh terjadi sebuah kejadian aneh yang janggal. Di mana kota-kota yang mengalaminya itu ada di Orleans, Belleville, Tweed, dan Ottawa. Emang kejadian janggal yang terjadi begitu maksudnya gimana tuh? Jadi ini banyak laporan ke kepolisian, di mana beberapa warganya mengaku mereka nih ada yang kayak masuk ke rumah buat mencuri foto, pakaian dalam, sama itu mainan terong-terongan. Lu bayangin, mahalin nyuri begituan motivasinya apaan? Sampai ada juga yang buat lapor. Katanya mereka nih mengalami penyerangan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan dari orang yang nggak dikenal. Lah kan cukup random ya. Maksudnya mulai dari kehilangan barang-barang aneh remeh-temeh, kok ya sampai pembunuhan juga. Barang yang hilang tuh aneh-aneh gitu lah. Babi ngepet sama tuyul aja kan jelas nyurinya apa duit. Bukan yang barang-barang nggak kena begitu. Awalnya kan sulit jadinya tuh mencari benang merah. Dari semua laporan yang cukup beragam ini. Apakah dari beberapa laporan yang mirip-mirip ini, itu hanya sekedar kebetulan? Atau memang ada sekelompok atau seseorang yang sama nih di balik semua ini? Sampai akhirnya terjawab. Setelah ada kasus menghilangnya seorang wanita bernama Jessica Lelot yang berusia 27 tahun. Jadi si Jessica ini ceritanya tuh tinggal sendirian di pedesaan Highway 37 namanya. Sehari-harinya dia ini bekerja sebagai admin di perusahaan layanan transportasi untuk para pelajar gitu, gengs. Tapi Jessica yang tipe-tipe dia ini karyawan teladan gitu ya, rajin ngantor, jarang absen. Lah dia tinggalnya juga sendirian, gak punya kegiatan lainnya. Tiba-tiba nih 29 Januari 2010 kok tumben-tumbennya dia gak masuk kerja dan gak ada kabarnya juga. Sampai bablas besok-besokannya juga hilang terus, gak ada kabar. Nah teman kantor Jessica kan bingung karena gak biasanya nih si Jessica tahu-tahu jadi rebel begitu. Akhirnya dia memutuskan untuk ngasih tahu nih, nanya ke keluarganya Jessica kalau si Jessica ini udah nggak masuk kantor beberapa hari. Kira-kira kenapa ya, ini Jessica-nya sakit apa bagaimana maksudnya? Tapi setelah diinfoin begitu, keluarganya kan juga heran ya. Kenapa nih Jessica? Mereka nyamperin itu ke rumahnya. Tapi sayangnya rumahnya nggak ada orang, yang kosong. Kayak, hah? Kosong? Astagfirullahaladzim. Masalahnya nih, kalau Jessica sekedar pergi gitu, misalkan apa nge-mall atau nginep di rumah temennya, harusnya kan barang-barang berharganya dibawa semua tuh. Macam apa kacamata, tas, dompet. Yang esensial begitulah dibawa lah harus. Tapi semua barangnya itu ada di rumah. Mana posisinya? Kagak wajar. Jadi kayak tadi tuh segala HP, dompet, sama kacamatanya tuh tergeletak di depan pintu rumahnya gitu, di jalan masuk mobilnya. Namun orangnya ini kan kagak ada, lah kemana? Apa dia habis lihat pocong gitu terus tiba-tiba ngibrut aja ninggalin tuh semua barangnya. Lah ini bukan teman cerita ya, tapi berarti lingkungannya aman juga tuh. Ninggalin barang begitu kagak hilang di depan pintu. Kalau di sini mah udah diambil sama tetangga. Babi ngepet kali tetangga lu. Nah dari situ makanya pihak keluarga nih membuat laporan ke polisi tentang Jessica yang hilang. Ya polisi kan langsung datang nih ke TKP untuk
ngecek-ngecek kan, melakukan investigasi. Tapi waktu itu ternyata si polisinya ini tiba-tiba didatengin sama seorang supir truk. Jadi di situ tuh ada supir truk bernama Lily Parker yang hampir selama setahun lebih nih selalu lewat jalur yang sama. Maksudnya jalur di perumahannya Jessica, termasuk depan rumahnya Jessica, dia ngalor ngidul aja tuh sering lewat situ. Soalnya kan langsung jalan gede ya kebetulan depannya. Kagak masuk-masuk gang nih si Jessica nih. Jadi mah si supirnya apal banget tuh daerah situ tuh, udah jadi akam si anak kampung situ. Nah di malam yang sama dengan hilangnya si Jessica tadi, tepatnya di tanggal 28 Januari 2010 ya, si supirnya ngeliat ada sebuah mobil SUV yang parkir di sebuah lahan kosong yang letaknya dekat memang sama rumahnya Jessica. Masalahnya selama ini tuh lahan selalu kosong. Kok ini ada tahu-tahu mobil gitu parkir di situ dan nggak pernah ngeliat ini ada mobilnya di daerah situ? Kayak langsung menarik perhatian si supir aja gitu, jadi keinget. Tapi ya udah, berlalu gitu aja si supir cuma kayak ngeliat kan. Besok-besoknya poster dari Jessica kan disebar tuh kemana-mana tuh kan, hilang katanya si Jessica. Terus dilihat di daerah situ juga rame-rame mobil polisi nih. Nah makanya si supir truknya ini turun inisiatif tuh nyamperin si polisi yang lagi ada di rumah Jessica. Pak, saya mau ngasih laporan deh Pak. Waktu itu malam-malam saya ngeliat nih ada mobil tuh parkir di lahan kosong situ Pak. Ya nggak tahu sih itu pelakunya apa nggak, tapi saya mah aneh, saya mah curiga, saya suujon ya. Kali-kali nih dapat bisa info-info dikit. Yang ternyata lah benar, gengs. Gak cuma berguna itu informasinya, tapi juga berdampak besar untuk mengungkap kasus ini. Karena kan abis itu ya udah polisi kan langsung kan ke lahan kosong yang dimaksud tadi sama si supir truk. Terlihat tuh memang ada jejak roda mobil yang sebelumnya parkir di situ katanya. Karena sebelum-sebelumnya nggak ada mobil tuh yang parkir di situ. Makanya si supir truknya kan curiga. Masih ada sisanya nih jejaknya, ya udah ditelusuri. Dipanggil tuh spesialis yang ngerti jenis-jenis ban. Di awal sih sebenarnya masih banyak nih kemungkinannya. Dibilang ini kayaknya bannya berasal dari mobil Toyota 4Runner gitu. Atau biasa juga dari Jeep. Tapi ini tipe-tipe Nissan Pathfinder juga begini nih rodanya nih. Jadi walaupun belum pasti, ada beberapa jenis mobil yang bannya tuh seperti itu. At least kan mengerucut, tapi ya cluenya. Dicarilah tuh mobil-mobil jenis itu di daerah sana. Disortirkan semua kendaraannya dari sekitar 450 kendaraan. Ya akhirnya mengerucut lagi nih, bahwa ternyata mobil yang terparkir diketahui dipastikan adalah jenis Nissan Pathfinder. Dicari lagi kan orang-orang yang memiliki Nissan Pathfinder itu. Sampai diketahui lah kalau mobil tersebut itu tuh milik Komandan Pangkalan Udara Trenton, Kanada yang bernama Kolonel David Russell Williams. Setelah mengetahui siapa pemilik mobil tersebut, akhirnya pada tanggal 7 Februari 2010, polisi Ottawa meminta Kolonel Russell untuk datang ke kantor polisi buat dimintai keterangan. Ya udah, Kolonel Russell pun sebagai ya orang militer juga memenuhi panggilan itu dong, nggak kabur. Dia datang nih ke kantor polisi Ottawa sekitar jam 3 sore, rapih gitu pakai kaos golf warna biru, sepatu kets sama celana jeans gitu, necis gitu ya. Wajahnya juga tersenyum gitu kan, ramah. Ya orang kalau ngelihat juga nggak bakalan nyangka dan nggak merasa apa-apa dengan dia. Sampai di ruangan, Kolonel Russell ini itu diinterogasi oleh Detektif Smith yang langsung memanggilnya tanpa imbuhan gelar, gengs. Jadi nggak pakai Pak Kolonel gitu, nggak. Jadi kayak, Russell, lo ngapain waktu di tanggal 28 kemarin tuh parkir di halaman kosong? Ada keperluan apa lu ke situ-situ? Jadi ternyata ya, gengs ya, metode memanggil tanpa gelar kayak begitu sengaja dilakukan supaya membuat Kolonel Russell nih tidak merasa apa ya, besar kepala atau merasa dia ini bisa mendapatkan privilege lebih perkara title yang dia sandang. Kolonel. Nggak kayak kasus di sini tuh yang nggak kelar-kelar nembak bawahannya yang katanya di penjara, tapi ternyata ya begitu deh, kita takut ntar ada tukang bakso. Pokoknya interogasinya itu lama banget, berlangsung sampai 10 jam. Si Detektif Smith kan nanya ya, kamu kenal Jessica Lelet nggak? Si Russell mah bilangnya kagak kenal. Dia juga baru tahu si Jessica ini dari berita tuh rame-rame lihat di TV. Tapi si Detektif Smith ini tuh bilang lagi kalau dia menemukan jejak sepatu yang mirip dengan jejak sepatu lu tuh ada di rumah Jessica. Bagaimana tuh ceritanya tuh? Berarti kan kemungkinan besar malam itu kamu ke sana dong. Lo ngapain ke situ-situ? Lu kenal lu sama Jessica? Katanya kagak kenal. Ya dari situ si Russell langsung jadi kayak gelagapan gitu ya. Dia nggak bisa ngelak kalau udah ada bukti begitu kan. Sampai akhirnya udah Russell iya mengakui perbuatannya, gengs. Masalahnya ya yang diakui itu bukan cuma perbuatannya terhadap Jessica, tapi semua hal yang telah dia lakukan ke banyak perempuan di Provinsi Ontario, Kanada. Nah tapi sebelum kita masuk ke daftar list dia tuh udah ngelakuin apa aja, kalian harus tahu dulu nih backgroundnya sih dari Russell. David Russell Williams itu lahir di Inggris pada tanggal 7 Maret 1963. Ibunya bernama Christine Noni dan bapaknya itu Cedric David Williams. Pada tahun 1969, waktu si Russell nih berusia 6 tahun, kedua orang tuanya cerai. Yang gak lama setelah itu, sang ibu menikah lagi dengan teman baiknya sendiri. Yang mana teman baiknya itu juga masih satu circle kenal sama si suaminya Christine. Jadi di sini nggak tahu ya backgroundnya. Apakah ini ada cerita teman makan teman, perselingkuhan, nikung-nikung apa bagaimana? Yang jelas Russell kecil ini itu jadi punya bapak tiri tuh, namanya Dr. Jerry. Pada tahun 1979, waktu usianya Russell 16 tahun, ayah sama ibunya itu
pindah pergi ke Korea karena urusan pekerjaan. Sementara si Russell ini tetap harus menetap di Kanada, perkara harus menyelesaikan pendidikannya. Jadi ditinggalin tuh sama oma opanya. Oma apa begitu ya ngomongnya ya? Lah cinca? Ya, otoke sendirian. Pokoknya Russell ini tuh kuliah di University of Toronto, Scarborough, dan ngambil jurusan ekonomi sama ilmu politik. Dan karena dia udah tinggal sendirian nih, jadi selama di perkuliahan dia tinggalnya di asrama. Russell ini pernah cerita ke temen sekamar atau di asrama, kalau katanya suatu hari ini sebenarnya cita-cita gue kayaknya jadi pilot deh, gue pengen jadi pilot. Ya tapi kan teman-temannya kayak, lah ngapain lu ngambil ilmu ekonomi politik kalau ujung-ujungnya lu tahu mau jadi pilot? Soalnya ya bener aja udah. Sampai akhirnya itu perkuliahannya selesai. Setahun kemudian si Russell ini memutuskan untuk bergabung di pasukan militer Kanada. Dan pada tahun 1990, Russell ini akhirnya mendapatkan surat izin untuk terbang. Pada Januari 1991, dia dipromosikan nih jadi kapten. Yang di tahun itu pula dia menikah dengan seorang wanita bernama Mary Elizabeth Harriman. Sampai di sini kan dilihat kehidupannya Russell dia smooth dan berjalan normal ya. Love life-nya bagus, nikah, nggak ada masalah. Karirnya juga bagus, jadi abdi negara sesuai cita-citanya, dapat surat izin terbang juga. Yang mana dia juga ini akhirnya menjadi pilot untuk penerbangan VIP, gengs. Maksudnya tamu-tamu yang diterbangin nih, pejabat-pejabat tinggi pemerintahan. Pernah nih si Russell menerbangkan Ratu Elizabeth II, terus Pangeran Philip, Perdana Menteri Kanada. Lah, orang-orang penting gitu semua nggak main-main. Sampai akhirnya di tahun 2004, Russell ini membeli sebuah rumah di daerah Tweed. Nah, tapi di sana dia ini tinggal sendirian. Kenapa begitu? Supaya lebih deket aja dengan pekerjaan kantornya. Nah, si Russell yang tinggal sendirian berarti jatuhnya ini LDR ya sama istrinya, tapi nggak ada masalah mereka. Dan istrinya juga ya sok baik gitu, percaya-percaya aja. Pokoknya si istrinya ini tinggalnya di daerah Orleans. Mereka ini ketemunya juga di weekend doang ya. Nah, pokoknya di daerah Tweed tadi itu mah tempatnya indah, aman gitu, tenang. Setiap warganya juga ramah, kenal gitu satu sama lain. Tingkat kejahatannya pun minim. Sampai rata-rata mah orang kalau keluar rumah gak dikunci itu pintunya, jadi asal pergi gitu aja saking amannya. Ya 11-12 sama pasar minggu lah. Lu pergi rumah lu gak dikunci, habis udah dibobol orang. Nah tapi tahu-tahu nih di tahun 2007 warga Tweed ini merasa kok daerahnya tahu-tahu nggak aman ya, jadi worried. Ini Tweed apa pasar minggu begitu? Karena adanya beberapa kasus pembobolan rumah warga. Tapi barang-barang yang hilang ya nggak biasa yang tadi kayak gue udah ceritain di awal. Macam-macam dalam, foto, sampai kan bingungnya orang ya. Ternyata nggak lain dan nggak bukan ya pelakunya si Russell ini. Dia tuh sering ternyata masuk ke rumah orang tuh tetangga-tetangganya secara diam-diam. Awalnya pokoknya dia pernah masuk ke salah satu rumah kenalannya di situ dan mencuri celana dalam milik perempuan yang baru berusia 12 tahun di rumah itu. Habis itu pakaian dalamnya dia pakai. Terus dia selfie di kamar anak tersebut. Habis itu ya udah dia pergi dan meninggalkan secarik surat bertuliskan merci. Maksudnya terima kasih gitu dalam bahasa Perancis. Habis itu ya udah dia cabut. Nah dari awal itu hasratnya tetap bergejolak, nagih rasanya. Karena kan jatuhnya aksi yang pertama sukses. Dia lanjut deh tuh pergi ke rumah tetangga-tetangga yang lainnya. Sampai banyak yang merasa kalau ini ada orang nih yang masuk ke rumah kita nih. Habis kan lemarinya kayak digeratakin, diberantakin begitu kan. Dan warga tuh curiga ya kayaknya ini pelakunya tetangga-tetangga orang sekitar sini juga deh. Soalnya kayak tahu-tahuan rumah yang lagi kosong yang ini gitu loh. Beruntun. Tapi lama-lama juga secara beruntun itu menyebar lagi. Kejadiannya nggak cuma di wilayah Tweed. Tahu-tahu di Orleans tuh tempat istrinya si Russell. Lah kejadiannya sama juga begitu. Jadi tiap kali weekend si Russell tuh ke sana, diam-diam juga dia melancarkan aksinya. Kalau di Orleans nih awal-awal ada sebuah keluarga yang tinggal namanya Brenda sama Brian. Waktu itu ceritanya si Brenda sama Brian ini emang lagi keluar kota. Pulang-pulang anak yang usia 15 tahun tuh bilang, "Pah, Mah, ini kok pakaian dalamku hilang semua, hilangnya semua-muanya, kagak ada tersisa satupun." Dengar begitu, ayah ibunya tuh Brenda sama Brian lah ketawa. Kayak, lah apaan banget sih ini maling? Kok yang diambil cuma pakaian dalam doang gitu? Ini maling special underwear apa bagaimana gitu? Barang-barang berharga lainnya kagak hilang. Tapi waktu mereka tahu kalau foto-foto anaknya itu juga diambilin semua dari album foto gitu, pajangan figura-figura. Mereka langsung jadi merinding. Maksudnya, wah ini berarti malingnya agak-agak kelainan ya emang nih. Buat apaan gitu foto diambil segala? Kan takutnya buat apa disantet atau dipelet ya kalau di sini ya. Gara-gara itu anaknya sampai nggak mau tidur lagi di kamarnya dia ya Parno. 3 bulan tuh tidur sama orang tuanya terus, orang tuanya jadi nggak bisa ngapa-ngapain kan ada anaknya. Mereka sih udah lapor polisi ya, tapi saya nggak ditemukan apa DNA atau sidik jari di TKP enggak. Yang menandakan ini pelakunya jago nih, bukan orang sembarangan. Dia bisa memperhitungkan gerak-geriknya dan rapi nggak ninggalin jejak. Nah semakin hari si Russell nih semakin tertantang untuk lebih berani lagi menjalankan aksinya. Dia jadi kayak semacam punya 2 kehidupan. Lah kalau siang hari dia mah aktif mengikuti kegiatan-kegiatan militer. Mulai menyambut tuh kedatangan menteri, nganterin tadi kan pakai pesawat, ngurusin
pembukaan olimpiade, main golf dengan kolega, sampai aktif dalam kegiatan charity yang diadakan oleh pihak kemiliteran. Bener-bener apa ya, packagingnya kayak husband material yang cowok pekerja keras, masa depannya juga cerah, idaman mama mertua. Tapi malamnya dia tuh melakukan pembobolan ke rumah-rumah warga untuk ngambilin pakaian dalam para wanita. Lah ngapain sih? Karena aksi menyimpangnya itu nggak pernah terbongkar ya. Berjalan mulus terus. Sampai di bulan Juli 2009-nya aja tuh, dia masih sempat terpilih jadi komandan di pangkalan udara terbesar di Kanada, gengs. Yaitu pangkalan udara Trenton. Jadi dia berprestasi, gengs, dapat pangkat lagi dia. Akhirnya setelah 2 tahun menjalankan aksi-aksinya itu, dan selalu lolos ya, Russell nih seolah-olah jadi dia nggak kepikiran apa ya dengan jabatan yang selama itu tuh udah dia rintis. Padahal kan untuk sampai itu proses ya, gengs ya. Karir lah itu jatuhnya lo. Tapi ya kalah semuanya sama hawa nafsu gilanya tuh. Dimana dia terus melakukan aksi menyimpangnya itu tiap malam. Kagak takut ketahuan apa. Kalau ketahuan kan udah ambiar itu. Posisinya di militer bagaimana? Mau taruh mana pasti dicopot. Nah kenapa kita jadi emosi? Ya karena keterusan gitu ya, kebablasan. Di tahun 2009 akhir, dia ini akhirnya udah nggak sekedar mencuri lagi. Tapi udah mulai berani ini melakukan penyerangan dan pelecehan secara seksual. Pada September 2009, Russell ini 2 kali melakukan penyerangan. Yang pertama, sekitar jam 1:30 malam, gengs. Dia ini pernah nih masuk ke rumah seorang ibu yang lagi tertidur lelap di samping bayinya. Bayinya padahal masih baru banget, masih merah, usia 8 minggu. Tahu-tahu sama si Russell, si ibunya itu diikat, terus dilecehkan. Habis itu difoto-foto begitu. Pergi. Kan serem banget ya, kelainannya kayak ngapain sih lu? Habis itu yang kedua, dia melakukan nih penyerangan lagi. Dia masuk ke rumah seorang wanita dan si wanita itu tuh dipukulin. Matanya ditutup, diikat, terus ya dilecehin juga. Belum puas nih, dia potret-potret tuh si wanitanya. Dalam keadaan gak berbusana gitu ya selama 2,5 jam. Sampai si wanita ini kan ketakutan ya, 2,5 jam. Dia kan nanya kayak, apakah kamu akan membunuhku? Terus si Russell jawab, enggak kok, tenang aja. Tapi kan matanya si cewek tadi tuh ditutup tuh. Nah, suara dari jawaban Russell tadi itu kok terdengarnya kayak nggak asing ya di telinga ya. Kayak suara siapa ya? Karena si wanita itu nih yakin kayak, gue pernah denger nih suaranya nih kayak suara orang-orang sekitar sini nih. Kayak tetangga-tetangga sebelah-sebelah sini nih. Nah, habis Russell pergi meninggalkan dia, tentunya dia berusaha melepaskan dirinya dan lari tuh lapor polisi. Dia bilang, kayaknya pelakunya saya kenal pak, tapi saya dengar suaranya doang. Kayak orang-orang sekitar sini, mungkin tetangga deh pak kayaknya. Ya dapat laporan begitu, polisi kayak suujon-suujonan nih. Yang berujung salah tuduh, gengs. Dimana orang yang dituduh itu adalah rumah tetangga dari Russell. Rumah sebelah persis ada namanya Larry Jones. Datang-datang nih si polisi langsung nahan Larry sambil bilang, Anda adalah suspek dari kasus maling pencurian celana dalam selama ini. Ya terus habis itu ceritanya 11-12 juga nih sama di sini nih. Waktu si Larry dibawa, ya langsung tetangga pada gibah. Kayak, gak nyangka ya Jeng ya, Pak Larry itu ternyata pelakunya tuh. Jadi langsung dicap si Larry malingnya, kalian pada bukan. Ya cuman habis diinterogasi itu 3,5 jam, ternyata ya semua tuduhan itu nggak terbukti. Bukan dia. Cuma kan tadi itu namanya si Larry mah udah terlanjur jelek. Tapi ya waktu tahu si Larry jadi suspek, waktu penangkapannya si Russell ada tuh di sebelah rumah. Kayak loh, kok yang ditangkap malah si Larry? Si Russell nih bilang ke orang-orang lagi pada gosipin, nggak mungkin bu, nggak, si Larry ini saya tahu tetangga sebelah saya nih. Baik orangnya, nggak mungkin dia pelakunya. Ya iyalah orang pelakunya dia sendiri. Mungkin dia merasa bersalah kali ya. Kalau kok orang lain yang jadi kena batunya salah tuduh. Nah yaudah, masuk di November 2009, ada lagi nih kejadian di sebuah rumah yang ditinggali oleh perempuan bernama Marsan. Sore itu sebenarnya si Marsan nih baru pulang ceritanya. Masuk rumah tapi dia ditemenin sama cem-cemannya gitu lah bernama Howard. Rencananya dia mau ngaso-ngaso sebentar nih, terus siap-siap pergi lagi soalnya ada acara buat ke pesta ulang tahun sahabatnya. Tapi pas sampai di dalam rumah, Marsan kaget banget ngeliat loh, kamar gue berantakan. Yang pas dicek-cek mah kagak ada yang hilang sih, tapi cuma ada orang yang masuk nih berarti berantakan begini. Apa yang hilang ya? Yang hilang ternyata itu adalah terong-terongannya dia loh. Di logo kok gak ada ya? Cuman kan dia mikir, masa malingnya cuma ngambil itu sih? Ngapain, aneh banget. Nah si Howard nih sempet nanya kayak, mau lapor polisi nggak nih ada orang bobol rumah lu? Tapi pas udah di double check lagi ya beneran kagak ada yang hilang selain si tadi. Jadi si Marsan kayak, gak usah kali ya? Yang ada ntar gue malah jadi bercandaan polisi. Ngelapor kayak, Pak, rumah saya ada yang masukin maling, ngambil apaan, ngambil itu. Nah kan kocak. Yaudah akhirnya si Marsan sama Howard ini jadinya tidak mempermasalahkan soal yang hilang. Walaupun konteksnya ada orang yang masuk ke rumahnya dia nih. Mereka abis itu langsung pergi deh tuh ke acara pesta ulang tahun karena udah telat. Besok paginya, tahu-tahu di ruang kerjanya si Marsan, komputernya dia dalam keadaan menyala, gengs, dan ada tulisan, silahkan lapor polisi. Saya ingin menunjukkan ke polisi kalau dilumu sangat besar begitu. Iya, ternyata, gengs, pas Marsan sama si Howard lagi diskusi, kita lapor polisi apa kagak? Nggak usah deh begitu kan. Si Russell tuh masih di situ ngumpet di lemari dan mendengar semua percakapannya. Ya untungnya waktu itu si Marsan ada ditemenin Howard ya. Kalau lagi sendirian bisa-bisa dia juga diterkam tuh kayak korban-korban sebelumnya. Dari awalnya tuh nyuri-nyuri begitu tuh kaget mulu kita, Allahu Akbar, matiin dulu deh. Jadi sport jantung nih cerita beginian.
Dari awalnya tadi dia nyuri-nyuri kagak jelas, sampai akhirnya nekat dan melakukan pelecehan. Pada tanggal 23 November 2009, Russell ini menjadi semakin barbar. Dia menghabisi nyawa seseorang bernama Mary France, seorang pramugari yang merupakan bawahannya dia kan juga pilot di militer ya soalnya. Russell yang berarti ini adalah atasannya, otomatis tahu dong semua jadwal penerbangan dari Mary. Termasuk di mana nih si Mary tinggal. Yang pasti kepoin lagi, ternyata dia tinggal sendirian. Rumahnya juga dilihat kagak jauh nih dari wilayah Tweed. Beberapa hari sebelum Russell nih menghabisi Mary, dia sempat tuh masuk bobol ke rumah Mary dulu, lewat jendela gitu dari basement. Habis itu diambilin tuh pakaian-pakaian dalamnya ya kayak biasa, selfie. Kan kayak emang kelainan. Nah besok harinya nih, Russell ke situ lagi tuh, parkir kendaraannya, terus nunggu nih keadaan sepi. Sampai malam hari, Russell masuk tuh dan langsung menyerang Mary pakai senter. Jadi dipukul tuh si Mary pakai senter. Pas Mary nggak sadar, diikat, jendela semua ditutup. Waktu tersadar, si Mary padahal udah mohon kayak, aduh saya nggak ingin mati, tolong biarkan saya hidup. Tapi Russell ini malah memplester satu mukanya Mary di plester gitu sampai kagak bisa napas, dikira paket. Dan Russell menikmati si Mary yang kesusahan gitu, perlahan-lahan napasnya habis. Nah merasa puas tuh habis melakukan seperti itu. Korban selanjutnya adalah Jessica Lillet, korban yang dari awal dari kita cerita nih. Kalau diinterogasi awal kan si Russell tadi awalnya bilang nggak kenal tuh sama Jessica, taunya dari berita ngelihat. Ya padahal mah si Russell emang udah ngincer, udah obses. Kejadiannya tapi cukup random. Waktu itu dia nggak sengaja lewat depan rumah Jessica. Kenal juga kagak nih, terus ngelihat dari jendela ada cewek gitu, siluetnya gitu kan, lagi treadmill. Nah dia demen sama siluetnya, padahal mukanya kagak kelihatan, ketutupan korden kan, vitrase tuh. Cuma ngeliat siluetnya lagi treadmill, demen gua sama siluetnya. Udah gitu doang. Emang agak lain yang berarti ini si Russell ya. Makanya pas di malam kejadian, Russell parkir tuh di lapangan kosong yang dari dekat rumahnya si Jessica yang kelihatan ada trek bannya. Dia ngawasin dulu nih bagian belakang rumahnya Jessica. Setelah ngerasa udah aman, warga nggak ada yang lalu lalang, Jessica juga kayak udah tidur, dia masuk ke dalam rumah. Langsung diserang kan, diikat tuh, mulutnya juga dilakban, matanya juga ditutupin. Lagi-lagi Jessica difoto-foto tuh sama si Russell juga membuat video pemerkosaan dengan keadaannya Jessica masih diikat begitu. Tapi ternyata di situ Russell merasa belum puas, dia pingin ada adrenalin baru lagi. Alhasil dia gotong lah tuh Jessica, dibawa ke rumahnya ada di Tweed, kan dia tinggal sendiri. Pokoknya si Russell masuk ke rumahnya aja tuh udah jam 5 pagi. Di dalam rumah, semua ikatan Jessica dibuka. Cuman nih, Jessica nggak berani berontak. Dia memaksa Jessica untuk mandi bareng. Jessica mah udah kelihatan stres, ketakutan ya. Dia gigit lidahnya gitu terus kejang-kejang. Yang akhirnya Russell membiarkan Jessica ini untuk tidur beberapa saat. Setelah udah kayak lumayan relax, Jessica ini bilang kalau katanya dia harus dibawa ke rumah sakit. Soalnya kalau enggak, takutnya dia nggak selamat, punya asma dia soalnya. Sama punya penyakit ayan, makanya dia tadi dia kejang-kejang. Ya walaupun udah relax, tapi kan masih takut kambuh lagi nih. Keadaannya dia masih kayak deg-degan gitu, takut. Cuman si Russell nggak mau bawa Jessica ke rumah sakit. Takutnya kan ketahuan langsung lah. Semuanya udah lepas-lepasin, si Jessica udah ngeliat si Russell tuh siapa. Jadinya si Jessica dipaksa tuh buat makan buah. Habis udah makan, diperkosa lagi guys. Setelah udah selesai nih, si Jessica dipukul lagi pakai senter sampai nggak sadarkan diri. Terus diciki. Ya udah, innalillahi, nggak bernapas. Jasadnya digotong, dibuanglah ke hutan. Makanya abis itu Jessica dinyatakan hilang. Tapi kan semuanya akhirnya terungkap dari jejak mobil yang ada di lapangan kan. Dari pengakuan interogasi semua itu, polisi akhirnya ke hutan yang dimaksud dan nemuin Jessica di situ. Iya, berita akan Kolonel Russell telah menghabisi 2 orang dan melakukan semua penyerangan dan pencurian selama ini pastinya bikin geger semua orang, termasuk kerabat, istri, bawahan, sampai atasannya di militer kaget semua. Kayak nggak ada yang nyangka aja lah dengan background kolonel kayak begitu cemerlang, nggak dapat tahu-tahu absurd banget kelakuannya. Ya udah pada tanggal 22 Oktober 2010, Russell resmi tuh dicopot dari jabatannya. Seluruh penghargaan yang pernah diterima juga dicabut. Seragam dan semua perlengkapan militernya itu dibakar atas keputusan militer. Namun sih dia masih mendapatkan uang pensiun, gengs, sebesar $60.000 per tahun karena memang itu berlaku dalam undang-undang kemiliteran begitu. Atau berarti berapa tuh? 840 juta nih per tahun, lumayan gitu ya. Ya cuman kan abis itu rumahnya Russell kan digeledah nih. Ditemuin tuh tas berisi alat-alat buat bobol rumah, terus berdus-dus kotak berisi pakaian dalam yang isinya tuh sampai ratusan pieces. Berasa lagi di pasar Senen kali tuh ya, diobrak-obrak aja udah pakaian dalam. Dan di komputernya terdapat ribuan foto sama video. Hasil aksinya memang sebelumnya kan dia foto-foto emang ngerekam terus ya. Dan pada 21 Oktober 2010, Russell pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. So itu kan sebuah kasus yang cukup absurd. Dari awalannya yang nggak habis fikri gitu ya. Seorang kolonel dengan banyak penghargaan dan prestasi ya. Pencitraannya juga kan bagus. Punya banyak bawahan, punya istri. Lah kok ada gila-gilanya kelakuannya. Maksudnya gini, dia kan punya jabatan nih.
dia punya kuasa. Tapi buat gua enggak. Ibaratnya gua nggak bermateri, lawan kolonel yang bermateri, bisa jadi gua menang. Soal celana dalam. Udah tenang, lu nggak usah mikirin BH sama gue. Kancut. Lu remehin gua nggak pakai BH. Ya maksudnya misalkan kalau dia suka sama cewek-cewek itu ya. Lah kan tadi dia punya kuasa. Kolonel pangkatnya. Pasti banyak yang mau juga lah jatuhnya walaupun ya selingkuh ya udah punya istri. Cuman kan ngapa harus itu ngendap-ngendap nyuri celana dalam, nyuri BH, nyuri apa gitu terus maksa cewek-cewek. Berarti kan ini fetishnya emang udah aneh. Kelainannya tuh makin kesana makin kesini. Dari awalnya maling kancut, naik level lagi jadi nyerang orang. Lah ujung-ujungnya ngabisin apa kabar dunia. Makin pusing ya emang kelakuan orang-orang di dunia ini ya. Kayak maunya apa sih? Ya udahlah ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah kalau udah. Kalau belum. Kalau udah, terima kasih. Like-nya juga boleh. Sampai jumpa lagi di kasus Mr. Sting selanjutnya. Assalamualaikum.